Mari kita berdoa. Pagi hari ini kami datang di hadapan tahta kemuliaan-Mu ya Tuhan, yang dimana kami menyadarin kami orang berdosa. Untuk itu Tuhan, melalui anak-Mu satu-satunya yang datang mencari kami yang orang berdosa ini, biarlah Tuhan berkenan akan penyembahan ibadah kami pada pagi hari ini. Dan berkatilah Tuhan setiap umat-Mu yang hadir di tempat ini. Ketika kami memuji Tuhan, kami bertemu dengan Tuhan dan kami boleh menikmati apa yang menjadi satu kesadaran kami di dalam momen Natal ini, agar kami memuji Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih ya Bapa di surga, kami alaskan ibadah pagi hari ini di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara dipersilakan duduk kembali. Di Betlehem, di kota Daud, genaplah janji Allah. Kristus telah dilahirkan di sana, di palungan, di kandang yang hina itu. Mari kita menaikkan pujian yang kedua, adalah di kota Daud. Kenapa saya geleng-geleng? Karena muncul berita-berita Juru Selamat lahir ke dunia. Setelah dicek, yang bicara adalah
gembala-gembala. Itu dombanya makan di sana, domba-dombanya minum di sana. Si gembala kumpul. Maka mereka manyun. Bikinlah rumor-rumor. Ditambah lagi katanya bayi itu ada di palungan, tempat makan binatang. Tambah halu itu gembala-gembala. Memang beritanya itu sudah lebih dari 1 tahun yang lalu. Hampir 2 tahun. Tapi terus berita itu muncul. Mosok juru selamat datang sebagai bayi. Bagaimana mereka bisa nyelamatin kita? Datang kayak seperti Superman, Spiderman. Nah, baru bisa nyelamatin kita. Jadi jangan percaya. Oke? Bapak Ibu, mari kita bersama-sama membaca Alkitab kita pagi hari ini terambil dari kitab Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Kita baca bertanggapan. Saya akan membacakan ayat genap dimulai dari ayat 18, Bapak Ibu selanjutnya ayat 19, pada ayat ke-25 kita membaca bersama-sama. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya bersama-sama, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Untuk meresponi pembacaan kita pagi ini, kita akan bernyanyi pujian yang ketiga. Pada tengah malam itu terdengarlah pujian. Kita menyanyikan ketiga baitnya bersama-sama.
Itu yang tadi saya bilang. Akhir-akhir ini sudah hampir 2 tahun berita betul kalau Juru Selamat lahir ke dunia. Yang kasih kabar ternyata apalagi gembala. Ditambah lagi ya, dia ditaruh di tempat sakit mata, palungan. Itu gembala pengen aja kasih isu-isu yang tidak benar. Masa raja Juru Selamat lahir ditaruh di tempat binatang? Kesal. Ya saya dulu Pak, saya datang justru mau kasih berita yang terbaru Pak. Oh ya. Juru Selamat lahir di perahu. Pasti yang mau kalah. Itu loh. Bukan, ini yang ngomong itu orang pintar loh Pak. Itu dukun. Masa orang ahli pembintangan dari Persia, Bapak katain orang dukun, gimana? Persia ahli bintang orang jus. Orang hebat itu. Iya, ada yang perbintangan orang-orang majus Pak. Mereka lihat bintang istimewa dan mereka tahu tandanya bahwa raja akan datang. Terus mereka datang ke negara kita, mereka raja langsung panik tuh Pak, si Raja Herodes Pak. Karena ada yang mau ada pesaing yang memberikan dia Pak. Nah, Raja Herodes juga nggak mau kalah Pak. Kenapa? Karena dia juga dia kumpulkan semua orang-orang agama, ahli-ahli Taurat, kumpulkan semuanya. Mereka cari-cari, mereka pelajari semuanya. Semua manusia mereka pelajari, mereka cari semua, mereka cari dengan detail. Mereka teliti, cari semua. Nah, ternyata didapati dari kitab Nabi Mika bahwa disebutkan dengan jelas di Bethlehem Efrata Nabi Mika bahwa raja yang besar itu akan datang. Nah, gempa semua Pak yang berdoa itu. Orang-orang beragama, ahli-ahli Taurat, semua orang yang di sana raja gempar semua. Karena mereka sudah lupa berita yang disampaikan oleh kitab Nabi Mika. Mika kan 725 tahun sebelumnya itu. Benar, 725 tahun lalu. Indonesia saja merdeka berapa tahun? 79 tahun kan Pak? Dan kita aja semua sudah lupa pelajaran sejarah 79 tahun lalu. Ini 725 tahun Pak. 725 tahun. Itu 720 tahun ya terus. Tuhan bikin janji, semua orang bisa lupa. Tapi masa sih yang bikin janjinya itu Tuhan sendiri lupa? Gak mungkin. Tuhan sendiri tahu dan dia berjanji semua perbuatannya semua akan ditepati semua pada waktunya. Aku ada berita besar nih. Juru Selamat tapi tidak ada. Kok kalian udah tahu sih? Beritanya kan udah viral banget. Ada orang majus yang bintang, mereka tahu mereka akan datang, dia akan datang ke istana kita. Biasa kan raja lagi di sana, tapi mereka datang, justru rajanya nggak ada di sana. Jadi benar berita-berita itu, gembala-gembala itu tidak melakukan kebohongan. Juru Selamat lahir di dunia. Ini tuh raja mulia. Dirinya sudah mulia. Jadi tak perlu tangkap sana, tempel sini pakai kemuliaan duniawi. Nah, kalau raja kita beda tuh lihat. Dia perlu mahkota emas. Perlu istana yang megah. Supaya dilihat sama orang-orang dan dihargai sama orang-orang. Kamu sendiri kan begitu. Pakai berlian di sana, pakai gelang emas. Ya, kita ini sebagai manusia bukan sering kehilangan kemuliaan Allah. Ya, kita sebagai manusia mah seringnya lihat kemuliaan yang semu, harta dunia yang semu, ya kan? Wah, ini baru berita yang menarik untuk kita dengarkan di masa-masa Natal. Mari kita akan cerita lagi oleh khotbah berita yang satu ini. Ya, Bibi, Ayo. Kami mengucapkan selamat Natal kepada kita semua yang telah hadir bersama-sama kami untuk merayakan Natal di tempat ini pagi hari ini. Bapak Ibu, izinkan kami
dengan khususnya kami menyambut dengan sukacita, dengan senang hati bagi Bapak Ibu yang pertama kali datang di tempat ini. Izinkan kami kalau berkenan menyambut Bapak Ibu dan saudara sekalian, boleh bangkit berdiri. Kami ingin mengenal, kami ingin melihat. Oh, ada satu, puji Tuhan, selamat datang ya Bapak Ibu. Oh, ada lagi di belakang, puji Tuhan. Bapak Ibu di belakang, kiri kanan boleh menyalami, menyambut. Oh, di sebelah samping sini ada juga. Selamat datang Bapak Ibu. Di tengah-tengah juga ada, boleh selamat datang. Selamat datang. Di tengah-tengah itu juga ada, boleh menyambut Bapak Ibu satu sama lain. Ya, kami sangat bersyukur bagi Bapak Ibu yang belum ada tempat ibadah yang tetap atau belum beribadah. Kami dengan senang hati mengajak kita untuk berbakti bersama-sama di tempat ini, mengenal Kristus. Karena di tempat ini kita belajar salah satu kebutuhan terbesar umat manusia, yaitu mengenal Kristus. Kita manusia, salah satu hal yang tidak dapat diselesaikan dengan asuransi, dengan berbagai hal kebutuhan jiwa, yaitu masalah akan dosa. Maka dengan kesadaran ini, mari di tempat ini kita bersama-sama bergumul di dalam satu pengenalan akan diri melalui pengenalan akan Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Pada Tengah Malam, hanya kedua baitnya saja. Lalu pada bait yang kedua saya serahkan mimbar kepada pendeta Harli. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat sekalian. Selamat Natal buat kita semua ya. Kita bersyukur untuk di dalam ibadah Natal keluarga MRI Sunter. Kita boleh pagi ini berkumpul bersama-sama. Sebelum kita dengar firman, saya mengundang kita semua boleh bangkit berdiri, bersalaman, menyatakan selamat Natal dengan sukacita untuk keluarga saudara-saudara kita di dalam gereja ini. Mari kita bernyanyi Haleluya puji Tuhan dan bersalaman minimal 15 orang. Mari. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Ya, puji Tuhan. Mari kita siapkan hati dengar firman, kita berdoa bersama.
Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebersamaan kami di tempat ini sebagai keluarga kerajaan Allah di dalam MRI Sunter, untuk kami boleh menikmati persekutuan kami bersama, khususnya yang terpenting menikmati persekutuan kami dengan Tuhan. Tibalah saatnya kami mau mendengar firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, berbicaralah, berbelas kasihlah, memberi kami firman-Mu yang akan memimpin hidup kami, mengubahkan hati kami, menjadi orang-orang benar yang teguh di tengah-tengah segala perjalanan kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami serahkan hamba-Mu yang memberitakan firman. Tuhan pakai menyatakan isi hati Tuhan saja. Kami serahkan setiap kami yang mendengarkan firman. Buka hati kami, buka telinga kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh mendengar, mengerti dan menghidupi firman-Mu. Berbicaralah kepada kami pada pagi hari ini. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan di dalam satu berita yang sangat sederhana tentang Natal. Apa itu Natal? Kita sama-sama membuka dua bagian firman Tuhan. Yang pertama kita membaca dari kitab Yohanes pasal 1. Mari kita membaca Yohanes pasal 1 dari ayat 1 sampai 5 dan ayat yang ke-14. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 5 dan ayat yang ke-14. Kita baca bergantian. Saya mengundang Bapak Ibu yang bisa membuka Alkitabnya, kita membaca Yohanes 1, demikian firman Tuhan dari ayat pertama hingga ayat yang ke-5. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia, tanpa firman, tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Sekarang kita sama-sama membaca ayat 14, 3, ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Satu bagian lagi dari bagian nats pembacaan kita tadi, kita membaca sekali lagi dari kitab Matius. Saya mengundang kita membaca satu ayat dari Matius pasal pertama ayat yang ke-23. Matius pertama ayat yang ke-23. Sama-sama kita membaca satu ayat ini. 3, ya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Immanuel, God with us. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu fun fact, 3 fun fact yang kita mau dengarkan. Satu fakta yang sepertinya lucu, nyeleneh, and yet tapi menjadi satu berita yang ironis. Apa berita itu? Mari kita perhatikan, kalau kita mau jujur lihat ya, ada Natal adalah satu-satunya perayaan dari agama, satu agama yang dirayakan hampir oleh seluruh dunia. Ini fun fact saudara. Tidak ada satu perayaan, satu agama yang dirayakan oleh seluruh dunia. Mau dari agama apapun, mau dari negara manapun, mau di tempat manapun, ada perayaan-perayaan Natal. Gereja baru mempersiapkan Natal November. Kita lihat, tidak usah mall lah, Starbucks lah dan segala macam sudah siapin Natal dari Oktober, begitu kan ya. Ini fun fact pertama. Menarik. Kata Alkitab, kata malaikat, bahwa ini berita kesukacitaan besar bagi seluruh dunia. Loh kayaknya benar ya, terjadi ya. Kok semua orang merayakan Natal? Fakta kedua, kuis ya, yang bisa jawab dapat sepeda. Oh presidennya udah ganti, gak jadi lagi dapat sepedanya. Fakta kedua, di mana pohon Natal termahal di dunia ada? Pernah tahu? Pohon Natal termahal di dunia ada di negara mana? Di Abu Dhabi. Harga pohon Natalnya 169 miliar rupiah. Ya elah, itu satu kota Jakarta sekolah gratis tahun ya. 169 miliar rupiah. Ketiga,
Nah, ini lebih konyol lagi. Negara mana yang mempersiapkan Natal paling lama? Ini lucu nih. Negara mana yang mempersiapkan persiapan Natal paling lama? China. Kenapa? Seluruh komoditi Natal dibuat di sana. Jadi dari Januari Natal, pohon Natal, bola Natal, lampu Natal, dari Januari sampai Juli. Selesai itu distribusikan ke seluruh dunia. Lalu orang bikin pohon Natal, dia tinggal terima duitnya. Keren ya? Nah, ini dia. Apakah ini menjadi suatu hal yang kita perlu banggakan? Lukas pasal 2 ayat 10 bilang bahwa berita Natal ini adalah berita kesukacitaan bagi seluruh bangsa. Kayaknya ayat ini benar deh. Bahwa sudah terbukti seluruh dunia sekarang merayakan Natal. Maka benar kan menjadi sukacita besar bagi seluruh dunia ini. Tapi benarkah demikian? Sebenarnya tidak, saudara sekalian. Fakta yang lucu itu menjadi fakta yang ironis yang bukan orang Kristen harus banggakan. Wah, orang Kristen bangga semua orang rayakan Natal. Tidak, saudara sekalian. Justru itu menjadi suatu hal yang kita tangisi. Apa sebab ini menjadi suatu hal yang kita tangisi? Tempat di mana pohon Natal termahal di dunia, di Abu Dhabi, justru menjadi satu negara yang memiliki sistem hukum tidak boleh mengkabarkan Injil kepada penduduk lokal. Barang siapa yang mengabarkan Injil kepada penduduk lokal, barang siapa penduduk lokal yang jadi Kristen, hukum mati. Hukum mati, saudara. Fakta kedua tadi, tempat di mana seluruh komoditi Natal diproduksi terbesar di dunia, di China. Justru tempat di mana misionari ditangkap dan dianiaya. Maka benarkah mereka merayakan Natal? Tidak, saudara sekalian. Apa yang dirayakan dunia waktu mereka merayakan Natal? Natal versi dunia adalah komoditi bisnis. Salah satu produk yang bisa dijual tiap tahun tidak akan pernah tidak laku, yaitu produksi Natal. Jadi kalaupun gak terjual tahun ini simpan dulu, tahun depan jual lagi, laku kok. Nah, ini yang dirayakan oleh dunia. Maka komoditi Natal itu terus menjadi tempat bisnis yang menarik. Natal diganti menjadi sebuah euforia, kesenangan, selebrasi. Berapa banyak sekarang acara-acara Natal yang dilakukan hanya untuk ada door prize. Datanglah acara Natal kami, door prize-nya handphone. Bahkan yang paling hebat lagi, saya pernah lihat di Medan door prize-nya mobil Avanza, saudara, mobil Avanza. Keren sekali ya, orang berbondong-bondong datanglah. Hanya satu dari puluhan ribu orang yang datang. Tapi tetap itu menjadi satu pola orang menarik. Apa yang ditawarkan? Euforia, pesta pora, hadiah, liburan. Bahkan yang paling mengerikan lagi dari berita Natal yang ditawarkan oleh dunia, bayi Natal yang diberitakan oleh Alkitab itu telah digantikan dengan kakek tua yang sudah kolesterol itu, yang baju merah, janggut putih, ho lalu memberi hadiah itu. Itu Natal versi dunia, Santa Claus, bukan Kristus. Bukan itu Natal yang dibicarakan Alkitab, saudara sekalian, bukan itu Natal yang diberitakan. Bukan itu kabar baik yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi apa itu Natal? Apa itu Natal? Kenapa kita harus merayakan Natal? Bukan satu keharusan, tapi sebuah undangan sebenarnya yang diberikan Alkitab untuk kita menerima kabar baik yang disediakan Allah buat kita. Ini Natal. Maka Natal dari kisah awal Bethlehem yang tadi kita baca adalah berita Immanuel. Berita yang dikatakan Allah beserta kita. Apa poinnya? Kenapa ini menjadi kabar baik buat kita? Kenapa ini menjadi kabar terpenting? Kenapa dikatakan Alkitab ini berita kesukacitaan terbesar bagi dunia? Nah, ini yang saya mau ajak kita semua sama-sama sekali lagi renungkan pada pagi hari ini. Tiap tahun kita merayakan Natal, tapi kiranya Natal pada tahun ini sekali lagi kita dibawa untuk lebih lagi merenungkan, untuk lebih dalam lagi mengerti kasih Allah yang begitu besar melalui Natal. Dua hal yang kita mau sama-sama renungkan hari ini, Bapak Ibu jemaat sekalian. Tentang pertama, jadi apa itu Natal sebenarnya? Apa berita dari Natal sebenarnya? Dan yang kedua, kalau kita sudah tahu beritanya, kenapa berita itu harus ada? Apa yang mau diberikan? Pengharapan apa yang mau diberikan oleh Natal kepada kita? Jadi dua hal ini sama-sama kita renungkan pada pagi hari ini. Pertama, apa itu Natal? Kedua, mengapa berita Natal itu harus ada? Apa yang mau ditawarkannya kepada kita? Berita sukacita apa yang mau diberikan oleh Alkitab melalui Natal diberikan kepada kita? Bersabar sedikit panjang tapi membawa kita berpikir kenapa Alkitab bilang lebaikah ini? Tadi
drama mengatakannya, ini omong kosong, cuman gembala yang bilang kok. Masa malaikat kasih tahu gembala bilang ini berita sukacita terbesar. Buat saya sukacita terbesar jackpot lah, dapat uang berapa miliar. Buat saya sukacita terbesar pokoknya keluarga saya baik-baik lah. Buat saya yang penting saya sehat-sehat lah. More than that, lebih daripada itu, Alkitab bilang, Alkitab mau berikan kepada kita kabar sukacita besar melalui Natal. Nah ini kita mau sama-sama renungkan. Kita masuk di dalam hal yang pertama. Apa itu Natal? Bapak Ibu sekalian, Natal adalah berita agama yang paling kontroversial di dunia. Berita kontroversial itu, yang tadi yang dibilang drama ya. Berita apa-apaan ini? Itu maksudnya kata kontroversial. Benarkah berita ini dapat dipercaya? Bisakah ini dipegang? Kenapa kita harus pegang ini? Emangnya apa kontroversialnya? Bahwa di dalam Natal dikatakan ada Allah datang jadi manusia. Ada yang mulia yang melampaui ruang dan waktu, pencipta alam semesta, sekarang datang jadi manusia yang dicipta. Kurang kontroversial apa berita seperti ini? Ngapain kita terima berita ini? Ada anak, kontroversial kedua yang dikatakan, ada anak yang lahir dari seorang perawan yang diperkirakan umurnya 15 tahun. Anak SMP ini, SMP kelas 3 sudah hamil di luar nikah. Ini berita aib, ini bukan berita sukacita, kontroversial banget. Ngapain kita percaya seperti ini? Lantas lahirnya, aduh. Kalau dia anak raja Chengli lah, dia punya istana. Lahirnya di tempat di mana penginapan pun tidak menampung dia, di kandang domba. Yang tadi dikatakan, diletakkan di kayu yang sudah dikorek namanya palungan, tempat makan binatang yang begitu kotor, encesnya domba itu, kita pernah makan kambing domba ya, tahu aromanya ya. Ya kalau udah dipanggang sih enak, tapi waktu dia dipotong itu aromanya itu, tapi disitulah bayi itu ditaruh. Ini yang kita percaya. Raja tapi lahir di tempat yang terlalu busuk. Raja yang begitu mulia yang disembah oleh seluruh malaikat katanya, sekarang menjadi baby yang fragile. Dan yang tadi kontroversial yang berikutnya, yang terima berita ini pertama kali bukannya raja-raja, bukannya orang hebat, bukannya orang-orang luar biasa, tapi orang yang tidak signifikan, gembala. Di zaman itu pekerjaan paling rendah, orang yang paling tidak dianggap itu adalah gembala. Mereka yang paling miskin, mereka yang paling tidak masuk hitungan, tapi mereka yang pertama kali menerima berita ini. Kurang kontroversial apa? Maka berita macam apa ini? Mengapa malaikat sekali lagi bilang inilah berita kesukacitaan terbesar bagi seluruh dunia. Saudara, memang, nah ini kita mulai belajar pelan-pelan ya. Berita ini adalah berita supra-akal, melampaui akal. Tapi seringkali karena manusia susah ngerti, maka disimpulkannya berubah. Ini berita tidak masuk akal. Beda saudara ya. Yang tidak masuk akal itu berita konyol. Yang supra akal itu bisa kita mengerti tapi tidak tuntas kita mengerti karena melampaui akal kita. Jadi ini bukan berita konyol, ini bukan berita omong kosong, tapi ini berita yang terlalu besar, melampaui pikiran kita. Ini yang mau dikatakan oleh Alkitab. Dan memang, nah kita makin dalam melihat berita Natal adalah berita dari konsep agama yang paling radikal di dunia. Kata radikal kita sering kali dengar ya, radikalisme. Itu kan kalimat yang sangat negatif sekarang. Ya ada konsep objektif positifnya, tapi secara umum kita mendengar kata radikalisme ini negatif. Saudara kalau kita mau lihat ya, kalau kita mau belajar terlepas dari agama-agama di dunia, tapi kalau kita mau lihat kedalamannya, sebenarnya tidak ada satu agama apapun di dunia yang tidak radikal. Semua agama itu radikal. Bahkan di dalam sistem kepercayaannya menghasilkan orang-orang yang memiliki radikalisme. Satu hal yang sangat radikal, sangat keras. Menghasilkan orang-orang yang fundamentalis, yang berusaha membela agamanya. Maka di dalam agama-agama mengapa menawarkan jalan-jalan yang radikal? Karena bagi mereka inilah tawaran untuk jalan dapat keselamatan. Maka manusia secara radikal mau mengejarnya. Kalau kita mau bagi
hanya 3 jenis radikalisme di dalam agama. Mari kita perhatikan konsep radikal dalam agama. Banyak agama tapi semuanya bermuara kepada 3 jenis radikalisme. Sebenarnya cuma 2. Lalu yang satu itulah berita Natal. Radikalisme pertama jenis agama. Agama yang mengatasnamakan Tuhan mematikan orang lain. Kafir. Kita yang cinta Tuhan, kita yang standarnya Tuhan, kita yang suci. Orang-orang itu semua penghina Tuhan. Mari kita matikan. Secara radikal, pakai nama Tuhan, matikan orang lain. Ini ada dalam sejarah, bahkan ada sampai sekarang. Bahkan dulu Paulus yang namanya Saulus merasa dia pembela Tuhan. Menganggap orang Kristen itu ancaman, maka secara radikal dia bawa prajurit-prajurit untuk menganiaya orang-orang Kristen untuk tidak menghina agamanya. Radikalisme pertama. Radikalisme kedua, agama yang lebih baik sepertinya, and yet juga radikal. Apa radikalisme yang kedua? Secara radikal supaya dia diterima oleh Tuhan. Maka secara radikal dia menyiksa-nyiksa dirinya. Dengan cara seperti itu Tuhan jadi luluh hatinya sehingga Tuhan terima dia. Banyak agama seperti ini. Orang-orang yang bertapa menjauhkan diri dari segala sesuatu walaupun berat, walaupun menderita. Supaya dia mencapai kriteria kekudusan, kesucian tertentu. Baru dia dapat lulus syarat prasyarat dari Tuhannya. Atau yang di dalam Alkitab dikatakan ketika Elia berhadap-hadapan dengan nabi-nabi Baal itu. Mereka berseru supaya dewanya kasih terima persembahan mereka. Bakar persembahan mereka. Mereka potong-potong tangan mereka, sayat-sayat. Supaya Tuhan terima persembahan mereka. Ini yang terjadi. Inilah dua jenis agama. Entah mematikan orang lain atas nama Tuhan. Atau menyiksa diri supaya diterima Tuhan. Tapi berita Natal, radikalisme yang jenis yang ketiga dan satu-satunya. Apa yang dikatakan Alkitab saudara? Secara radikal, Tuhan tidak tuntut kamu matikan orang lain. Tuhan tidak paksa kamu untuk menyiksa dirimu supaya diterima Tuhan. Tapi Alkitab mengatakan secara radikal Tuhanmu turun dari sorga untuk datang jadi manusia. Untuk rela menderita menjadi kurban pengganti bagi engkau dan saya supaya kita dapat keselamatan. Kurang radikal apa berita ini? Maka ini menjadi berita yang sangat serius untuk kita pikirkan. Kenapa berita semacam ini ada? Lalu kita mungkin akan bilang, oh ya kita udah tahu lah ya Natal. Seperti tadi komplain ya Kristus Tuhan lahir. Semua di dalam ibadah ini tahu bahwa berita Natal tentang Yesus datang ke dunia. Tapi persoalannya saudara sekalian, kenapa ya itu menjadi satu hal yang gak benar-benar kita pikirkan. Cuman dengar berita Yesus lahir. Lalu apa? Semua kita tahu Natal berita kelahiran Yesus. Tuhan datang ke dunia. Tapi karena kita sering kali dengar, lalu rasa biasa, tapi tidak benar-benar dalam pikirkan, maka semua artinya lewat begitu saja, sehingga kita tidak mendapatkan sukacitanya yang sebenarnya yang disediakan. Karena kita sudah rasa biasa. Saudara, hal yang ulang-ulang kita lakukan biasa, akhirnya kita lupa, kita take it for granted, kita tidak lagi bersyukur karenanya. Atau suatu hal yang kita rasa biasa, akhirnya kita tidak benar-benar lagi rasakan, tidak kita lagi benar-benar pikirkan. Saya kasih ilustrasi singkat dalam hal ini yang lucu ya. Dulu saya di SMA di Pekanbaru, salah satu SMA negeri yang cukup favorit, saya masuk ke sana. Tapi banyak orang jadinya itu tidak jadi sekolah favorit pertama karena ada masalah di sekolah itu. 2 kilometer radius dari sekolah itu ada pabrik karet. Jadi kalau baru panen lagi dijemur itu karet, agak aromanya itu luar biasa. Apalagi kalau musim hujan, wah itu baunya. Nah momen-momennya itu pas musim kemarau pertama bulan Juli, pas musim hujan bulan Desember. Jadi ada 2 kali setahun aromanya itu setengah mati baunya. Jadi itu menjadi ajang yang sangat menarik. Bulan Juli itu tahun ajaran baru sekolahan gitu kan ya. Ada ospek dulu masa SMA. Jadi kalau anak-anak SMA itu baru masuk, senior-senior itu seneng. Kenapa seneng? Boleh dikecilkan sedikit. Kenapa seneng?
Karena itu saatnya melihat orang muntah-muntah. Anak-anak baru kan datang, disuruh baris setengah jam, lalu cium itu aroma. Wah itu kalau yang gak makan pagi itu rasanya perutnya sampai diobok-obok. Jadi sambil baris lihat, wah selama 2 minggu pertama orang muntah-muntah. Jadi mereka bilang ini sekolah paling ajaib, menghasilkan orang muntah-muntah katanya begitu ya. Tapi heran 1000 heran, setelah 1 bulan 2 bulan nanti baris lagi. Lalu para senior tiap tahun begitu, para senior bilang, ayo apa yang kamu tidak sadari, kamu sudah nikmati di sekolah ini. Orang yang bilang, oh iya nikmati kebersamaannya, alah tipu lu. Apalagi, oh iya di sini belajarnya bagus, tipu lu. Apa maksudnya, gak ada yang ngerti. Setelah 2 bulan di sini kamu sudah nikmati aromaterapi itu katanya. Karena gak ada lagi yang muntah, sudah biasa. Terkadang saudara di dalam hal ini kita melihat sama dalam motif ini. Ada berita yang kita dengar tapi kita tidak pernah rasakan, tidak bersungguh-sungguh, tidak mau pikirkan sungguh-sungguh. Akhirnya biasa, kita tidak mengalami lagi pengalaman di dalamnya. Nah ini yang saya mau ajak untuk kita sama-sama renungkan. Benarkah kita benar-benar sudah pikirkan berita ini dengan sungguh-sungguh? Kenapa berita seperti ini harus ada? Maka berita Natal dikatakan menjadi berita inkarnasi. Ini berita yang sangat kontras dengan konsep semua agama. Ini berita radikal yang totally berbeda dengan seluruh radikalisme agama. Kenapa? Karena ini bukan satu berita yang sepele. Ini bukan berita tentang inisiatif manusia menjadi pembela Tuhan, tentang inisiatif manusia untuk menyiksa-nyiksa dirinya diterima Tuhan. Bukan saudara. Berita Natal adalah pusat, center dari seluruh firman Allah dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Berita Natal adalah penggenapan awal dari seluruh janji Allah yang sudah dinubuatkan di dalam ribuan tahun. Maka dia menjadi center, menjadi tengah. Inilah inti dari seluruh berita kerajaan Allah. Inilah puncak dari kasih Allah yang begitu besar itu. Isi hati Allah itu, janji Allah itu. Bahwa dia datang untuk menyelamatkan umatnya. Dengan cara apa? Tuhan menjadi manusia, Tuhan berbalutkan daging. Dia bukan Tuhan yang datang seperti hantu menampakkan diri. Dia bukan hologram seperti teknologi. Tapi dia Tuhan yang benar-benar datang menjadi manusia. Dia divine, dia mulia, tapi sekarang datang menjadi terbatas. Dia yang begitu besar, tapi sekarang datang menjadi hina. Dia yang menjadi otoritas pencipta seluruh alam semesta, tapi sekarang dia lahir datang untuk menjadi hamba. Dia yang kekal, yang tak terbatas itu, yang begitu mulia itu, sekarang harus masuk ke dalam kesementaraan untuk lahir, untuk mati. Perhatikan kalimat ini. Semua orang lahir pasti akan mengalami kematian. Tapi satu-satunya bayi yang lahir memang tujuannya untuk mati. Gak ada kan orang tua, lahiran nanya, oke nak aku besarkan kamu. Mama janji kasih kamu makan jackpot ya terus. Sampai kamu kurang lebih kelas 9 sudah gede, nanti Natal tak potong kamu. Gak ada orang tua kayak gitu gilanya. Tapi ini bayi dikatakan dari lahir, memang dia lahir ditetapkan untuk mati. Bukan akan mati, tapi memang harus mati. Jadi tujuan kelahirannya adalah untuk kematian. Maka ini menjadi pertanyaan kita, apa-apaan berita seperti ini? Selebrasi apa yang mau dirayakan dari berita seperti ini? Ini yang seringkali kita lupakan, tidak mau kita pikirkan karena rasa biasa. Namun sekarang saudara sekalian, kalau kita benar-benar mau renungkan, ini bukan berita sederhana. Secara ringkas poin pertama ini saya simpulkan. Allah menjadi manusia, betapa mengerikannya berita Natal. Ini jauh lebih hina ketimbang kalau kita dihina orang jadi anjing. Perhatikan ya, maafkan saya. Ada orang menghina orang lain, lalu dikatakan orang itu anjing. Itu sangat hina, sakit hati kita. Tapi itu hanya perpindahan dari kita manusia ini sementara, terbatas. Lalu dihina orang jadi anjing yang lebih terbatas. Itu hanya turun derajat dari yang terbatas menjadi lebih terbatas. Tapi sekarang berita Natal mengatakan ada Allah pencipta seluruh alam semesta. Melampaui seluruh alam semesta. Sekarang dia datang menjadi manusia yang terbatas. Dari yang tak terbatas menjadi terbatas. Kurang radikal apa? Ini kurang hina apa? Dan tidak ada orang dilahirkan dengan cara seperti ini. Harus di kandang binatang, diletakkan di palungan.
Dia rela menjadi terbatas, membatasi dirinya. Maka saudara-saudara sekalian, yang di palungan itu, di tempat makan hewan itu yang dibaringkan itu, bukan hanya seorang baby biasa selayaknya anak-anak. Ya, dia menjadi baby seperti manusia. Dia bukan sekedar guru yang datang, tapi bayi yang di palungan itu adalah Tuhan yang datang jadi manusia. Tuhan yang tak terbatas menjadi baby yang fragile. Dia bayi itu yang di palungan itu, betapa hinanya, tapi dia datang untuk kita. Maka kita masuk ke dalam bagian yang kedua. Berita seperti ini yang menjadi dasar iman kita. Berita seperti ini yang kita imani dalam iman Kristen kita. Ngapain? Kenapa berita seperti ini? Sekarang berita Natal itu apa? Allah datang jadi manusia, yang mulia datang menjadi hina. Berita yang terlalu radikal, Allah yang rela meninggalkan kemuliaannya untuk menjadi manusia yang hina. Ngapain berita seperti ini harus ada? Apa yang mau diberikannya kepada kita melalui hal ini? Bagian terakhir dalam renungan kita. Yang kedua, jadi kita jawab sekarang. Kalau kita sudah tahu definisi Natal, apa yang diberitakan dari Natal, sekarang kita masuk mengapa berita ini harus ada. Saudara sekalian, itu yang dikatakan tadi, berita ini adalah berita kesukacitaan besar bagi seluruh dunia. Agak konyol ya, berita sukacita kok kayak gitu. Sekarang kita lihat, kalau bicara tentang Tuhan datang ke dunia, itu bukan original hanya konsep iman Kristen loh yang punya konsep ini. Agama-agama di dunia, mitologi-mitologi agama di dunia juga punya konsep tentang Tuhannya, dewa-dewanya datang ke dunia. Konsep agama banyak mengalami hal ini. Dewa apa datang jadi manusia dan segala macamnya. Oh, kalau gitu bukan original Kristen. Kalau gitu bukan hanya Kristen yang bilang Tuhannya datang menjadi manusia. Memang, bukan. Lah kalau gitu apa hebatnya, kenapa harus terima ini? Dan beritanya konyol lagi, Tuhannya datang dengan hina, miskin, di kandang domba. Apaan seperti ini? Tapi pertanyaannya saudara, pertanyaannya, ya memang ini bukan hanya dalam konsep iman Kristen, tapi motif. Apa konsep di dalam agama-agama, apa yang menjadi motif dalam konsep agama-agama, waktu Tuhannya datang ke dunia, waktu dewa-dewanya datang ke dunia, apa tujuannya? Nah, ironisnya, ini bukan menghina agama, tapi ini fakta di dalam sejarah. Semua motif konsep agama berbicara tentang ada dewa yang datang ke dunia hanya di dalam motif egosentris, hanya di dalam motif yang korup. Mitologi yang tertua agama Yunani, Zeus, dewa pencipta alam semesta, lalu diciptakannya manusia, lalu Zeus lihat ke bumi, wah gila, ada wanita yang kuciptakan terlalu cantik, aku jatuh cinta. Maka dia datang jadi manusia supaya cinta sama manusia yang diciptanya. Maka dia menikah dengan wanita itu, lahirlah anaknya Hercules. Mitologi kan ya. Nah lihat konsepnya, keinginan datang bukan karena satu kesadaran yang penting, tapi karena keinginan yang egosentris demi keinginannya yang korup. Maka berbeda dengan Kristus Yesus datang ke dunia. Apa yang hendak dilakukannya? Kenapa Tuhan datang menjadi manusia di dalam berita Alkitab? Mengapa Tuhan datang menjadi manusia dan harus menjadi baby? Karena tidak ada pengharapan dalam manusia. Karena manusia telah jatuh dalam dosa. Karena manusia telah mati dalam dosa. Maka tidak ada upaya yang bisa kita lakukan untuk bisa mendapatkan keselamatan. Kekayaan kita tidak bisa membeli keselamatan karena kita sudah mati dalam dosa. Kepintaran kita tidak bisa bikin jalan keselamatan mencapai Tuhan karena kita terlalu terbatas dan hina. Atau keterkenalan kita tidak menjadi satu standar yang mencapai Tuhan untuk kita bisa mengupayakan keselamatan kita. Maka saudara-saudara sekalian, jalan agama, banyak agama, beda-beda agama, beda-beda cara agama, tapi bermuara kepada satu prinsip yang sama. Semua agama adalah jalan dari bawah ke atas. Semua agama adalah jalan manusia berusaha cari Tuhan. Manusia mengupayakan sendiri jalan keselamatannya. Itu justru menjadi berita teror. Menjadi berita yang tanpa pengharapan. Kenapa?
Karena di dalam keterbatasannya bagaimana manusia mencapai Allah. Di dalam kematiannya dalam dosa, kerusakan kita dalam dosa, bagaimana kita bisa mencapai kesucian Allah. Tidak bisa saudara, tidak bisa. Itu sebab Alkitab mengatakan 2 berita buruk yang begitu mengerikan. Pertama, engkau tidak hanya jatuh dalam dosa. Semua orang di dalam dosa itu mati. Saudara, Alkitab mengatakan ada 3 jenis kematian dalam dosa. Manusia pertama kali mati rohani. Yang kedua, manusia mengalami mati jasmani. Yang ketiga, akan mengalami, tapi tidak semua orang, bagi orang-orang binasa akan mengalami kematian kekal. Kematian pertama yaitu mati rohani, semua orang sudah alami. Kematian kedua, cepat atau lambat kita akan mengalami. Tidak tentu tunggu tua, ada anak-anak yang sudah sakit atau kecelakaan mati, maka orang akan mengalami kematian jasmani. Nah, kematian pertama ciri-cirinya mirip dengan kematian kedua. Jadi kita kan gak menyadari kematian pertama kita, maka kita lihat dari kematian kedua kita, kematian jasmani. Sekarang nanya ya, coba kita pikirkan tentang kematian. Berita Natal kok berita-berita serem. Justru kita untuk ngerti berita bahagianya apa di balik ini semua. Saudara, ini kalimat guyon yang sering kali saya pakai untuk anak-anak. Apa masalah terbesar orang mati? Pertanyaan aneh, tanya apa masalah terbesar orang mati? Ya mana saya tahu, saya kan belum mati. Ada yang mau jadi volunteer? Kita tikam 1 orang lalu kita wawancara. Kita tanya apa masalahmu? Menarik saudara sekalian, masalah terbesar orang mati bukan soal dosa. Itu orang hidup yang tahu, aduh aku dosa masalah ini. Masalah orang mati bukan, aduh aku gak bisa makan ini, gak bisa itu. Yang sadar itu orang hidup kan ya. Lalu orang mati apa masalahnya? Nah justru itu jawabannya. Masalah terbesar orang mati, dia tidak tahu dia mati. Karena dia sudah mati. Nah ini masalah kematian. Coba turun ke bawah. Orang-orang yang sudah mengalami kematian rohani. Apa artinya? Sama dengan yang kedua. Lihat ya. Waktu keluarga kita katakanlah meninggal. Yang nangis siapa? Yang mati atau yang hidup? Yang hidup kan ya. Kenapa kita nangis? Karena dia gak sadar dia mati. 1. Yang kedua, kenapa kita nangis waktu keluarga kita meninggal? Terputus relasi, ya kan? Maka sama di dalam kematian rohani, kematian pertama manusia dalam dosa adalah terputus relasi dari Tuhan. Kematian jasmani adalah terputus relasi dengan sesama. Dan yang ketiga, jika tidak mendapatkan keselamatan, manusia akan mengalami kematian kekal untuk selama-lamanya binasa dalam neraka. Maka kembali dalam hal ini, di dalam kematian rohani, manusia putus hubungan dari Tuhan. Tidak sadar. Maka coba turun ke bawah, kasih tahu sama orang-orang yang di dalam dosa, mereka tidak kenal Tuhan. Bilang, om tahu nggak om sudah mati? Dia akan bilang, gila kamu. Karena dia tidak tahu dia mati. Maka saudara, ini menjadi berita buruk yang harus kita sadari. Di dalam dosa kita mati. Maka muncul berita buruk kedua kata Alkitab, maka karena manusia sudah mati dalam dosa, maka Alkitab satu-satunya kitab suci yang mengatakan tidak mungkin manusia bisa datang mencari Tuhan. Roma 3 ayat 11. Tidak ada satu manusia pun yang cari Tuhan. Loh, orang beragama cari Tuhan kok. Kenapa Alkitab bilang tidak ada orang cari Tuhan? Alkitab bukan sombong, bukan menghina agama, tapi itu fakta yang benar. Tidak ada manusia cari Tuhan. Jujur saja, orang beragama cari Tuhan kah? Bukan. Orang beragama mau pakai Tuhan. Datang sama Tuhan supaya Tuhan berkati apa yang ku mau. Cari Tuhan bukan Tuhannya yang kuinginkan, tapi apa yang menjadi agendaku supaya diberikan. Manusia bukan cari Tuhan, manusia mau pakai Tuhan. Sama, pakai primbon, pakai togel dan segala macam. Itu yang dilakukan manusia. Itu namanya berhala saudara. Apa itu berhala? Berhala itu konsepnya barter. Saya pergi ke pohon besar, saya kasih dia ayam goreng, nanti saya pulang pohon besarnya kasih saya ilham togel 4 angka.
Saya pasang 100.000 dapat 1 miliar. Hore. Besok saya datang lagi, saya pagarin dia, wah dikasih ilham lagi, hore dapat uang lagi. Besok saya bawa 10 orang untuk lap daunnya satu-satu, begitu ya. Jadi pohon keramat dia. Barter saudara, saya lakukan sesuatu untuk dia, saya berharap dia lakukan sesuatu untuk saya. Maka jika orang beragama dengan motif itu, manusia tidak pernah mau Tuhan. Dan benar kata Alkitab, manusia tidak bisa cari Tuhan. Karena manusia mati dalam dosa dan manusia tidak mungkin datang kepada Tuhan. Maka berita Natal, berita radikal ini harus terjadi. Beritanya bukan jalan dari bawah ke atas manusia cari Tuhan. Itu sebab berita Natal mengatakan hanya satu jalan. Jalan dari atas ke bawah. Bukan manusia yang cari Tuhan, tapi Tuhan yang datang mencari manusia. Tuhan yang datang inisiatif menyelamatkan manusia. Allah yang datang hadir di tengah-tengah kita. Itulah yang dikatakan Alkitab di dalam Yohanes pasal 1 tadi. Sang Firman datang berdiam di tengah-tengah umatnya. Itu yang dikatakan kitab Matius tadi. Allah beserta kita. Ini satu berita yang terlalu gede. Kita yang sudah putus hubungan dari Tuhan, kita yang sudah mati, kita yang tidak bisa datang sama Tuhan, tapi Dia yang datang kepada kita dan dikatakan bukan Dia hanya datang, Dia bersama-sama dengan kita. Saudara, ini kalimat penting. Kenapa ini menjadi kalimat penting? Kalau dikatakan Tuhan datang cari manusia, Tuhan datang selamatkan manusia, terlalu gampang. Dia datang saja, tring, 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 dosa kita selesai. Tapi kenapa Alkitab bilang dia datang, dia jadi manusia untuk berdiam bersama-sama dengan kita. Loh, kalau hanya untuk misi keselamatan, tidak usah dia datang jadi manusia. Datang saja, tiup, bersih dosanya. Ting, tring, 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 magic, bersih dosanya. Lalu kenapa iman Kristen mengatakan dia harus datang jadi manusia? Ini berita penting dari berita radikal Natal. Maka perhatikan, Allah yang kudus adalah Allah yang kasih. Allah yang kudus itu, pencipta itu adalah Allah yang adil. Ini dua karakter Tuhan yang sangat penting yang harus kita sadari. Dia yang kudus adalah yang kasih. Dia yang kudus adalah yang adil. Allah yang kasih itu, Tuhan yang mengasihi kita itu adalah Tuhan yang tidak mau kita celaka. Dia tidak mau kita binasa. Tapi Dia tahu kita berdosa. Maka kasih-Nya memberikan pengampunan. Pengampunan membawa kita kepada keselamatan. Tapi saudara sekalian, yang satu lagi yang harus kita ingat. Allah yang kudus itu adil. Dia jijik kepada dosa kita. Dia tidak mungkin main-main dengan dosa. Dia tidak bisa kompromi dengan dosa. Dia tahu kedalaman hati kita yang begitu kotor dan najis ini. Maka Allah yang adil harus menghukum dosa. Dan Alkitab mengatakan hukuman dosa, upah dosa ialah maut. Perhatikan, kasih mengampuni selamat. Adil menghukum binasa. Kalau Dia kasih saja tanpa adil, berarti Dia tidak menghukum dosa. Itu bukan Tuhan, itu hantu, main-main Dia dengan dosa. Kalau Dia adil saja, hukum terus tanpa pengampunan, berarti Dia Allah yang kejam, teror, tidak layak disembah, mengerikan. Maka hari di mana Dia kasih, Dia harus adil. Hari di mana Dia adil, Dia harus kasih, harus dua-duanya. Maka pertanyaannya saudara, ini yang tidak bisa dijawab oleh agama. Kalau begitu, Tuhan harus hukum atau ampuni kita. Semua orang akan berkata, ampuni dong, maunya kita diampuni. Siapa yang tidak mau diampuni? Tapi kalau Tuhan ampuni kita, di mana keadilannya? Oh, kalau begitu Tuhan itu murka, hukum dong. Ya harus dihukum. Tapi kalau kita dihukum binasa, di mana kasihnya? Oh, kalau gitu dua-duanya dong. Bagaimana dua-duanya? Penggal, setengah selamat, setengah binasa. Konyol, gak bisa. Maka itu sebab berita Natal jawabannya. Allah datang jadi manusia. Menjadi kurban pengganti. Kasih-Nya diberikan, kita diampuni, tapi hukuman atas dosa kita dijalankan. Tapi bukan kita lagi yang dihukum. Dia lahir untuk datang jadi kurban pengganti, menggantikan hukuman dosa kita. Satu-satunya bayi
yang lahir untuk mati. Inilah berita radikalnya. Maka saudara-saudara sekalian, dengan ini saya tutup renungan ini dengan 3 poin. Apa pengharapan yang Natal berikan kepada kita? Apa maksud dari berita radikal Natal ini ada untuk kita? Apa yang Kristus sedang kerjakan bagi kita? Kenapa dia harus lahir bagi kita? Apa arti keselamatan yang diberikannya kepada kita? Maka saya jawab dengan 3 hal yang kita boleh renungkan dan kita bawa pulang menjadi kado Natal yang begitu indah yang Tuhan mau berikan kepada kita. Apa itu saudara-saudara sekalian? 3 hal kado Natal yang Tuhan berikan kepada kita. Pertama, dia lahir, Kristus datang, dengan cara itu satu-satunya melepaskan kita dari dosa. Membersihkan dan menyucikan kita dari dosa. Masalah terbesar bagi hidup manusia bukan soal kemiskinan, penyakit, tapi masalah terbesar manusia adalah dosa. Karena dosa akan membawa kita kepada kematian ketiga, kematian kekal, kebinasaan selama-lamanya. Maka siapa yang bisa melepaskannya dari masalah belenggu dosa? Hanya satu, dia yang tak berdosa, dia yang berkuasa datang melepaskan kita dari belenggu dosa. Bahwa Yesus sendiri rela menanggalkan semua kemuliaannya, meninggalkan semua kebesarannya untuk rela datang menjadi manusia yang terbatas, yang hina. Tetapi dia tidak berdosa. Dia rela datang untuk menanggung segala kehinaan kita, menanggung segala kemiskinan kita, segala kenajisan kita, segala ketersendirian, ketertolakan kita, segala kutuk kita, segala kenajisan kita. Dia tanggung penderitaan untuk menghadapi tuntutan murka Allah yang begitu besar atas dosa kita. Sekarang ditanggung oleh Kristus menjadi kurban pengganti. Dengan jalan inilah satu-satunya keselamatan diberikan kepada kita. Dimulai dari mana saudara sekalian? Dimulai dengan dia lahir, dibungkus dengan lampin, diletakkan di palungan, tempat makan yang menjijikkan sebagai simbol dari kurban yang dipersembahkan. Ini yang menjadi jawaban untuk kita. Dengan dia lahir menjadi manusia, kasih dan keadilan Allah bertemu di dalam Kristus. Dan dalam penebusan yang diberikannya, dia mau kita ditarik keluar dari lumpur dosa. Kita disucikan oleh darahnya yang kudus untuk menjadi orang-orang yang diselamatkan, menjadi anak-anak Allah. Itulah tanda God with us. Dia berdiam di tengah-tengah kita, dia berdiam di dalam kita. Bukan karena kontribusi apa yang kita bisa berikan, bukan karena kita punya tiket untuk beli, tapi dia yang datang inisiatif mengerjakannya di dalam kita. Ini yang dikatakan Paulus di dalam Filipi 3 ayat 10. Mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, inilah sukacita terbesar. Mengenal dia, beroleh keselamatan di dalam dia, mendapatkan persekutuan dengan dia, menjadi hidup di dalam Kristus yang telah menebus. Itulah keselamatan, itulah kado Natal yang pertama. Kedua, apa kado Natal yang diberikan Tuhan kepada kita saudara sekalian? Dia tidak hanya datang untuk tebus kita. Perhatikan kalimat ini, kalau dia cuma tebus kita, hore keluar dari dosa. Terus ya sudah, pokoknya kamu keluar dari dosa. Lalu mau kemana? Hanya keluar dari dosa, lalu sekarang gak tahu ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, gak tahu kemana. Pokoknya sudah titik netral, sudah ditebus, terserah kamu. Wah itu bukan keselamatan, itu neraka baru lagi. Karena gak ada artinya, cuman dikeluarkan dari dosa, hanya akan jatuh cemplung lagi ke dalam dosa. Maka hadiah kado Natal kedua yang terbesar, bahwa Kristus datang tidak hanya menebus kita, tapi dia juga datang untuk menata ulang hidupmu dan hidupku. Ini berita Natal. Saudara, Kristus datang berdiam di tengah-tengah umatnya. Ini bukan cuma dia ada di samping kita. Berarti dia akan mendampingi kita, dia akan memimpin kita untuk menata ulang hidup kita. Jadi keselamatan bukan hanya saya bebas, tapi sewaktu saya dibebaskan dari dosa, Tuhan memberikan tujuan bagi hidup saya. Ini yang dikatakan di dalam Efesus, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Karena Allah menciptakan kita di dalam Kristus, jadi ciptaan baru yang sudah ditebus, untuk
melaksanakan, mengerjakan perbuatan baik yang sudah disiapkan Allah sebelumnya. Ia mau engkau hidup di dalamnya. Saudara, apa arti engkau diselamatkan? Apa arti kado Natal? Tuhan punya rencana atas hidupmu, punya tujuan atas hidupmu. Hidupmu bukan hidup yang sembarangan, hidupmu bukan hanya tentang dirimu atau kepentinganmu, tapi hidupmu dalam rancangan yang begitu mulia yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Inilah Natal. Kristus datang menata ulang hidup kita. Jadi kita yang rusak tadinya, kita yang kacau dalam segala problematika dan dosa kita. Tapi Tuhan sekarang datang mengubahkannya menjadi manusia baru di dalam rancangannya. Maka berita Natal bukan soal terima Yesus, mati, masuk surga, terlalu dangkal. Tapi apa artinya menerima Natal? Bahwa kita yang hancur sekarang diubahkan. Bahwa dahulu kita punya pride, kesombongan, tembok-tembok yang kita bangun yang tidak boleh diganggu. Sekarang Tuhan hancurkan, bukan karena dia kejam, tapi karena dia ingin membangun hidup kita di dalam bangunan yang baru. Di dalam kasih, di dalam kebenaran, di dalam kekudusan. Dia mau ubahkan kita dan dia mau pimpin kita menjadi hidup kudus seperti Kristus kudus. Dia turun, dia lahir bukan hanya di tengah dunia 2000 tahun lalu, tapi sekarang dia mau lahir dalam hatimu, menata ulang hidupmu, menghancurkan segala ego, pride yang menghancurkanmu dengan kesombonganmu. Maka ketika kita mengatakan kita Kristen, kita mau sungguh-sungguh menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tapi kita tidak menjadikan Kristus yang utama dalam hati kita. Kita tidak jadikan Kristus yang memimpin hidup kita. Itu iman yang kosong. Maka apa artinya Tuhan menata ulang hidupmu, saudara sekalian? Berita Natal, dia lahir, dia menebusmu, dan dia memberikan firman untuk memimpin hidupmu. Maka barang siapa berkata saya menerima Kristus, tapi jauh dari kebenaran firman yang akan memimpin langkahmu, maka bagaimana engkau berjalan dengan benar? Engkau akan diobok-obok oleh dunia, digoncangkan oleh dunia untuk terus menjadi orang yang kompromi dengan dosa. Maka apa arti Kristus menebus? Kristus memberikan firman, menata ulang hidupmu. Bagian terakhir kado Natal. Pertama, dia datang menebusmu dari dosa. Kedua, dia datang menata ulang hidupmu, memimpin hidupmu dengan firman. Dan yang ketiga, kado yang terbesar yang disediakan Tuhan kepada kita di dalam kado Natal. Dia datang untuk mendamaikan kita dengan Allah. Dia datang bukan hanya untuk memberikan berkat kepada kita, tapi dia datang untuk memberikan kita undangan untuk datang kepada Sang Sumber berkat. Tuhan tidak hanya kasih berkat-berkat, terima Yesus kaya, terima Yesus sembuh dari penyakit, terlalu dangkal. Tapi yang dikatakan di dalam Kristus, kita didamaikan dengan Allah. Kita diberikan hak istimewa untuk menikmati Allah. Meski sekarang belum puncak, hanya melalui doa, melalui firman, melalui persekutuan. Tapi ketika kita mengalami kematian kedua, kematian fisik, itu bukan akhir, tapi itu permulaan menjadi satu kehidupan untuk masuk ke dalam kekekalan. Untuk kita akan bersama-sama dengan Allah Sang Sumber Berkat, dengan Tuhan Sang Pencipta selama-lamanya, bertemu dengan Dia muka dengan muka. Hal yang terindah dari radikalnya Natal, bahwa kita seterunya musuhnya Allah, bahwa kita yang dahulu memberontak dan melawan Allah, bahwa kita yang harusnya dimurkai, dimatikan oleh Allah, yang hidup begitu menjijikkan di dalam segala dosa-dosa yang kita lakukan, mendukakan hati Tuhan, yang terlalu jauh dari Tuhan selama ini dalam hidup kita, yang kosong hatinya, yang sia-sia hidupnya, jalan sih, hidup sih, baik sih, tapi tahu hati kosong. Tapi sekarang Tuhan bilang apa? Di dalam Kristus engkau didamaikan dengan Allah. Engkau mendapatkan hak istimewa, seluruh kemuliaan Allah dipenuhi dalam dirimu. Alkitab satu-satunya mengatakan di dalam Roma pasal 8 ayat 30, engkau yang dipilihnya, engkau yang dipanggilnya, engkau yang dibenarkannya, dan engkau juga yang dipermuliakannya. Alkitab satu-satunya yang kasih tahu, kita dipermuliakan oleh Allah. Terlalu besar saudara, terlalu besar. Dia datang mendamaikan kita dengan dirinya, dengan menumpahkan darahnya.
Dia datang menyucikan kita dari segala kenajisan kita. Dia menerima kita apa adanya bukan karena kebaikan atau kebenaran kita, tapi karena Kristus yang membenarkan kita. Karena Kristus yang mengerjakannya untuk kita. Dia datang untuk memulihkan hidupmu yang telah rusak. Dia datang, apa artinya? Kita tidak dipanggil untuk menjadi Kristen hanya untuk senang diri sendiri. Tapi dia datang untuk memulihkan kita, untuk bertumbuh di dalam kebenaran, di dalam kasih dan kekudusannya, untuk hidup dalam keluarga kerajaannya, untuk dipimpin oleh firman-Nya, untuk menjadi orang-orang yang dipakainya, menjadi saksinya di tengah-tengah dunia, menghadirkan kerajaan Allah. Maka saudara sekalian, pertanyaan untuk kita bawa pulang, hal yang terpenting yang Tuhan mau tanya bagimu, bukan sudahkah kau dapat berkat? Bukan. Sudahkah kau sembuh dari penyakitmu? Bukan. Hal terindah yang Tuhan mau berikan kepadamu sekarang Tuhan tanya kepadamu. Berdamaikah kau dengan Allah? Terimakah engkau untuk kembali kepada sang sumber berkat yang adalah Allah? Inilah yang Tuhan mau berikan kepadamu. Inilah hadiah Natal itu. Dia turun dan menanggung segala kehinaanmu. Sehingga Kristus lahir dalam hatimu. Kristus menata ulang memimpin hidupmu. Kristus bertahta dalam seluruh perjalanan kehidupanmu. Kristus yang mendamaikan dirimu kembali kepada Allah dan mendapatkan hak istimewa untuk kelak di dalam kekekalan. Akan bersama-sama dengan Dia dalam sukacita, tanpa dosa, tanpa penderitaan. Tapi kenikmatan kemuliaan Allah memenuhi kita. Maka Kristus mengundangmu. Kristus mengundang kita untuk masuk ke dalam persekutuan yang indah dalam kemuliaannya. Maka pertanyaannya, saudara sekalian dengan segala hormat, maukah engkau beroleh keselamatan kekal seperti ini? Sehingga engkau meninggalkan pengharapanmu, sumber pengharapanmu yang terlalu dangkal untuk menerima satu-satunya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Kepada engkau yang sudah menerima Kristus selama ini, maukah engkau untuk sekali lagi diarahkan untuk Tuhan menata ulang hidupmu? Memasuki tahun yang baru di dalam segala badai kehidupan, pergumulan di depan, ekonomi yang susah, yang sulit. Tapi engkau mau ikut kepada pimpinan Tuhan dalam hidupmu. Jika engkau mengatakan Tuhan aku mau, arahkanlah hatimu kepada firman-Nya. Dan biarlah kiranya Kristus yang mendamaikanmu dengan Allah adalah Kristus yang bertahta dalam hatimu untuk terus memimpin hidupmu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami boleh dengar firman-Mu. Ada Allah yang begitu besar kasih karunia yang rela mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk datang kepada kami. Ada berita kasih yang begitu radikal, Kristus rela tanggalkan kemuliaannya untuk datang menjadi manusia yang hina, menjadi korban pengganti untuk menebus dosa kami. Dan ada Allah Roh Kudus yang panjang sabar menata, memimpin kehidupan kami. Mengubahkan hati kami yang berdosa untuk hidup di dalam kebenaran, dipimpin oleh kebenaran. Ini rencanamu, ini kado besar dari Natal. Bukan pesta pora, bukan euforia, bukan senang-senang yang dinikmati oleh dunia yang berdosa. Tapi Engkau datang untuk menebus kami, menarik kami keluar dari dosa. Engkau datang untuk menata ulang hidup kami. Engkau datang memberikan kami berkat terbesar, yaitu diri-Mu sendiri. Untuk kami didamaikan dengan Engkau. Saudara sekalian, inilah sukacita yang Tuhan mau berikan kepadamu. Berapa lama lagi engkau terus hidup di dalam dosa? Berapa lama lagi engkau terus di dalam pengharapan, mencari pengharapan di luar sana yang tidak memberi kepastian? Berapa lama lagi engkau mengatakan engkau menjadi Kristen tapi engkau tidak mau ditata ulang hidupmu oleh Kristus? Berapa lama engkau mengatakan engkau menjadi percaya Kristus tapi jauh dari firman? Hari ini Natal datang. Sekali lagi cinta kasih Tuhan mengatakan, aku datang untuk berdiam di tengah-tengah engkau. Aku datang untuk Immanuel, Allah beserta kita. Maukah engkau saudara sekalian dengan cinta kasih Tuhan di dalam hatimu, nyatakanlah kerinduanmu, Tuhan aku mau, ampuni aku. Tuhan aku mau, penuhi aku dengan damai Natal. Tuhan aku mau, sungguh-sungguh mengikut Kristus. Tuhan aku mau mulai sekarang, sekali lagi ditata ulang hidupku. Aku mau dibentuk,
menjadi semakin segambar dengan Kristus. Aku mau hidup dipimpin oleh firman-Mu. Aku mau masuk ke dalam gereja Tuhan untuk bertumbuh bersama-sama di dalam persekutuan sebagai umat Allah. Inilah kerinduan kami ya Bapa di sorga. Kami mohon belas kasih-Mu. Jangan biarkan keras hati kami. Jangan biarkan kami menjadi orang-orang yang terhilang dalam dosa dan binasa. Tapi Tuhan sendiri yang menarik kami keluar dari dosa. Tuhan yang melimpahkan kami dengan sukacita Natal ini. Tuhan yang menganugerahkan kepada kami damai Natal ini. Tuhan yang memberikan kami kebenaran, memberikan kami kasih, memenuhi kami dengan kekudusan dari Kristus yang inkarnasi datang ke dunia. Terpujilah Engkau ya Allah. Dengar doa kami. Biarlah iman yang sejati itu tertanam dalam hati kami. Biarlah komitmen ini sungguh-sungguh terukir dalam hati kami. Untuk mulai sekarang kami tidak lagi menjadi orang-orang yang hidup sama dengan dunia, kami tidak lagi hidup dalam kebinasaan, tapi kami mau mengikut Kristus dan kami mau ditata ulang oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan sampai seumur hidup kami menjadi orang-orang yang hidup di dalam dan bagi kemuliaan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya undang seluruh jemaat bangkit berdiri dengan semua orang kudus. Di dalam sepanjang sejarah kita boleh bersama-sama menyatakan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita menyanyikan lagu ini, Dunia Gemar dan Soraklah. Menebus datanglah, beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Dosa tak lagi berkuasa di dalam dunia. Tuhan menjadi manusia membawa sejahtera, penuh sukacita, penuh sukacita, penuh sukacita. Yesus yang perintahkan dunia dengan anugerahnya, ternyata kuasa yang mulia, ajaib pun kasihnya, ajaib pun kasihnya, ajaib pun kasihnya, ajaib, ajaiblah kasih. Yang pertama sekali lagi. Dunia gemar dan soraklah, penebus datanglah, beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Dosa tak lagi berkuasa Di dalam dunia, Tuhan menjadi manusia membawa sejahtera, penuh sukacita, penuh sukacita, penuh. Ketiga terakhir, Yesus yang perintahkan dunia. Yesus yang perintahkan dunia dengan anugerahnya, ternyata kuasa yang mulia, ajaib pun kasihnya, ajaib pun kasihnya, ajaib pun kasihnya, ajaib, ajaib. Kita bangkit berdiri, kita menyanyi ayat pertama. Dunia gemar dan soraklah, penebus datanglah, beri
hatimu kepadanya. Sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Kita mengambil sikap berdoa, kita bersyukur untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan. Bapa dalam surga yang kami kenal dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih sekali lagi Tuhan, Tuhan yang sudah hadir dalam dunia 2000 tahun lebih yang lalu. Tuhan yang juga menata hidup kami dan juga Tuhan yang menamaikan hidup kami dengan Allah. Ya. Ajarlah kami untuk hidup dengan lebih benar lagi di hadapan Tuhan dan menjamah lebih banyak orang lagi. Tuhan kami bersyukur untuk firman yang sudah disampaikan hamba-Mu pada hari ini. Kami juga bersyukur untuk sebagian dari persembahan yang boleh kami sembahkan kembali kepada Tuhan yang juga dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kini penuh celoteh kerabat. Datang bukan untuk bersenang, tetapi untuk memenuhi aturan pejabat. Tiada satu orang pun yang terkenang akan nabi-nabi yang telah bernubuat. Nubuat tentang Immanuel yang akan datang sebagai juru selamat. Raja Maha Mulia lahir bukan di istana raja. Ia lahir di Kataluma. Tiada tempat ranjang berkasur, hanya diletak di tempat makan domba. Namun kemuliaan sejati tetap bersinar, merengkuh hati yang terluka karena dosa. Lahir Sang Juru Selamat tiap tahun dirayakan, namun banyak tanpa makna. Bukan dengan sungguh syukur, Dia telah rela lahir untuk menebus insan yang berdosa, tapi syukur karena banyaknya diskon, hadiah, liburan, dan perayaan gempita. Natal tahun 2024 tiba. Anda syukur yang mana? Adakah Dia lahir di keluarga Anda? Alam kudus, bunyi senyap, siapa yang belum lelah? Ayah bunda yang tinggallah terus, jaga anak yang anak dalam malam, anak di dalam malam. Penyalaan lilin. Di dalam Natal seringkali orang bilang, kenapa ya orang Kristen ada momen perayaan penyalaan lilin di dalam Natal? Karena dua hal saudara sekalian. Yang pertama, bahwa terang yang sesungguhnya telah datang ke tengah dunia. Dunia di dalam terang gegap gempitanya, tapi gelap di dalam dosanya. Maka bagaimana menerangi hati yang gelap ini? Gak bisa masukin api ke dalam. Tapi Kristus sang terang dunia datang menerangi hati kita yang gelap. Untuk kita menjadi orang-orang yang diselamatkan, dibersihkan dari dosa yang kotor untuk menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi tidak berhenti di situ. Setelah kita diterangi hatinya, Alkitab berkata, Yesus berkata, kita yang telah diterangi hatinya, Tuhan memberikan hak istimewa yang begitu besar. Kamu adalah garam dan terang dunia. Seperti garam mengawetkan pembusukan, seperti terang menerangi dunia. Tak kala kita akan merayakan penyalaan lilin. Kalau kita lihat lilin terlalu kecil, nggak signifikan dia. Tapi kalau ruangan ini gelap, gulita, mati semuanya di tengah gelap. Satu lilin yang kecil bisa menerangi semuanya. Tapi
dengan dia harus berkorban, dia harus habis. Siapa yang peduli? Seringkali kalau kita ada mati lampu di rumah dulu ya, sekarang Jakarta enggak lagi. Habis lilinnya ya sudahlah, tapi kita lupa selama 1 jam lilin itu menyala, dia berkorban untuk menjadi terang. Undangan yang sama saudara sekalian, Kristus yang telah mati dan bangkit untuk kita, menerangi hati kita untuk kita menjadi terang bagi dunia. Mungkin dunia enggak hargai, mungkin dunia enggak peduli, tapi ada Tuhan yang menerangi hati kita, yang memperhitungkan setiap kehidupan kita untuk menjadi saksi Tuhan di tengah dunia. Kiranya firman Tuhan menerangi hati kita, kiranya firman itu yang menerangi kita juga menjadi firman yang memimpin kita untuk menjadi berkat, menjadi terang bagi dunia. Mari kita menyanyikan lagu ini, Malam Kudus. Saya menyalakan lilin dan semua mulai mengikuti untuk kita sama-sama masuk ke dalam perenungan penyalaan. Malam Kudus sunyi senyap. Malam kudus, sunyi senyap. Siapa yang belum lelap? Ayah bunda yang tinggallah terus, jaga anak yang maha kudus, anak dalam malaf, anak di dalam malaf. Kedua, malam kudus, sunyi senyap, nyatakan muliahu pada Sang Gembala di gurun. Malaikat puji haleluya, lahir penebusku, lahirlah penebusku. Malam kudus, sunyi senyap, suci anakku, bersinar dari paras kudus, tiba fajar keselamatan. jemaat saya undang untuk bangkit berdiri sambil menyalakan lilin yang di tangan kita. Musik tetap berjalan, kita mengambil sikap berdoa. Saudara, ada lilin di tanganmu yang kecil, mungkin itu lilin elektrik juga, tapi dia harus habis, dia harus terbakar untuk menerangi sekelilingnya. Sekarang undangan yang sama, Tuhan telah menebusmu, menarikmu dan menyucikanmu dari dosamu yang begitu hina. Tuhan telah menata ulang hidupmu, memanggilmu untuk ditata ulang, dipimpin oleh kebenaran, dipimpin oleh Allah Roh Kudus. Dan Tuhan memberikan anugerah terbesar, puncaknya untuk kita kelak berdamai dengan Dia, yaitu bertemu muka dengan Dia. Tidak ada hal lagi yang perlu engkau khawatirkan. Jemaat sekalian, saudara sekalian, di dalam air matamu, di dalam segala kesedihanmu, dalam segala kesusahan pergumulanmu, teguhlah hatimu, karena janji itu telah diberikan kepadamu. Mintalah kepada Tuhan, Tuhan terangi hatiku. Mintalah kepada Tuhan, Tuhan pimpin hidupku.
Mintalah kepada Tuhan, Tuhan tata ulang aku, sehingga aku tidak berjalan di tempat dan tidak menjadi sama dengan dunia, tapi terus semakin dimurnikan, menjadi semakin segambar dengan Kristus. Dan yang terutama, mintalah Tuhan jadikan aku terang di tengah-tengah dunia. Meski aku kecil, meski terangku, lilinku terlalu kecil, aku hidup yang terlalu sederhana, aku tidak bisa bikin apa-apa yang begitu besar bagi dunia. Tapi aku tahu Tuhanku hidup menerangi hatiku, maka aku mau dipakai Tuhan menjadi terang bagi keluargaku, menjadi berkat bagi orang di sekitarku. Biarlah Tuhan yang memimpin. Aku lemah, Tuhan topang aku. Aku bodoh, Tuhan didik aku. Aku takut, Tuhan mampukan aku, sertai aku. Tuhan berbelas kasih. Tuhan, kiranya ini doa setiap kami. Kami mau Tuhan, kami mau. Engkau yang sudah manggil kami, Engkau sudah menguduskan kami, Engkau yang sudah memakai kami. Dan kiranya Tuhan terus yang menyertai dan akan memakai kami sampai seumur hidup kami. Menjadi alat kemuliaan-Mu, menjadi terang bagi dunia yang berdosa. Di luar sana Tuhan, masih banyak keluarga kami yang belum kenal Tuhan Yesus. Mereka mungkin seperti hidup enak, hidup aman-aman saja. Tapi mereka mati dalam dosa. Tuhan, jangan biarkan mereka binasa. Beri kami hati mau membawa mereka mengenal Kristus. Beri kami menjadi saksi-Mu bagi keluarga kami, bagi kerabat kami, rekan-rekan kami. Supaya kami boleh membawa mereka mengenal Tuhan Yesus. Biarlah damai Natal ini hadir dan penuh dalam kami. Dan biarlah kami membawa damai Natal ini kepada orang di sekitar kami. Supaya kami penuh dengan sukacita yang sama. Hidup di dalam Kristus, hidup untuk kemuliaan Allah sampai seumur hidup kami. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Malam Kudus, ayat pertama. Malam kudus, sunyi senyap, siapa yang belum lelah? Ayah bunda yang tinggallah terus, jaga anak yang maha kudus, anak dalam malam, anak di dalam malam. Lilin itu sudah menjadi terang dan berkorban. Sekarang undangan Tuhan kepada kita. Sekarang kita akan matikan lilin yang di tangan kita, tapi menjadi komitmen kita. Kita yang akan menjadi terang seumur hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Sama-sama kita padamkan. 1, 2, 3. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita menyanyikan lagu ini sekali lagi terakhir. Ayat ketiga, Malam Kudus sunyi senyap. Malam kudus, sunyi senyap, terang suci, anakku, bersinar dari paras kudus. Tiba fajar keselamatanku,
harapan kami, Yesus lahir di hatimu. Kita menyatakan hormat kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal. Kita bernyanyi doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat sekalian, pulanglah kembali ke dalam kehidupanmu dengan sukacita, sebab engkau tidak lagi menjadi sama dengan hidupmu yang dahulu. Di dalam Kristus yang lahir dalam hidupmu, engkau disucikan dari dosa. Di dalam Kristus Yesus yang telah menyelamatkanmu, engkau ditata ulang, dipimpin oleh Roh Kudus untuk hidup di dalam firman. Dan di dalam anugerah yang begitu besar yang dijaminkan kepadamu, engkau telah didamaikan dengan Allah dan kelak akan bertemu muka dengan Dia selama-lamanya dengan sukacita. Karena itu pulanglah menjadi saksi Tuhan, hiduplah dalam kekudusan dan teruslah dipimpin oleh firman untuk menjadi orang-orang benar yang menjalankan seluruh kehidupanmu di dalam dan bagi kemuliaan Allah. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.